Kalau dari pengalaman saya selama 20 tahun lebih di Disney perihal licensing, karena ini IP ini kan suatu IP itu atau kekayaan intelektual itu kan sebenarnya ide dari suatu ide ya, dan menjadi aset ya, atau dibilangnya itu ide ini sangat intangible. Jadi pada waktu saya di Disney itu kalau kita bicara mengenai licensing itu kita menjual gambar atau menjual ide, barangnya tidak ada ya. Dan ide itu kita visualisasikan kalau dijatuhkan kepada merchandise ya. IP yang saya handle tuh IP Disney, IP Marvel dan Star Wars yang khusus masuk kepada area merchandise. Itu sangat memberikan dampak atas pengaruh dari produk yang generik. Oke, saya tambahkan yang satu yang suka kita lupa, itu brand assurance. Ya, Robby juga pernah di Warner Brothers. Itu brand assurance itu udah kayak Bible, ya kan, semuanya harus ngikutin, ya kan, kontrak pun nggak bisa diganti. jadi kadang-kadang kita ini orang Indonesia terlalu fleksibel. Fleksibel oke lah, ini boleh tuh bahas kalau dengan brand luar itu brand assurance itu paling penting, dan itu tidak bisa bergerak. Kalau kita berbicara ngambil ranah globalnya kayak Disney, Warner Bros, dan so on, mereka tidak mengklasifikasikan diri mereka sebagai I'm a game developer kan. Mereka adalah IP studios, seperti yang dilakukan oleh Envias kan, IP studios. Jadi pada saat mereka menciptakan satu karya atau menginvestasikan satu karya ini bisa secara fluidly pindah ke medium-medium yang dengan gampangnya. Jadi bisa dari game, bisa ke komik, bisa ke buku, bisa ke film series dan so on, sehingga awareness-nya naik sangat tingginya, bisa menjadi dorongan seperti yang tadi Pak ngomong, bahwa brand melihat bahwa ini opportunity untuk saya ride on the wave of the IP. Kita bilang runutannya adalah dari kami, yang pertama yang memang mesti dilakukan adalah slide planning tentunya, adalah membentuk satu Bible. Bagaimana caranya si Bible ini menjadi buku panutan dari segala macam medium. Jadi kalau apabila Bible-nya sudah terbentuk, mau pindah ke medium apapun, balik lagi ke Bible itu. Kemudian baru membangun awareness yang cukup tinggi sekali. Jadi mau medium apapun dimasukin, targetnya adalah awareness. Awareness-nya tinggi, komersialisasinya lewat merchandising itu sih udah langsung one off sih, langsung enak banget. Dari situ baru langsung intangible export. Yang perlu diperhatiin dalam create Bible itu apa aja? Komponennya apa aja? Banyak macam ya. Kalau kita meng-create sebuah IP kan sebenarnya kan datangnya pasti dari ide dulu, konsep mau ngapain, siapa, apa yang mau diciptakan. Nah, si pembentukan Bible ini adalah bisa universe-nya dibentuk, karakternya dibentuk, psikologi dari karakternya, kalau tone dan segala macam itu memang mesti dibangun dari awal sekali. Jadi kayak dia menyebutkan nih, kalau karakternya Looney Tunes itu kalau di dalam sebuah produk harus ada Bugs Bunny, Tasmanian Devil, sama Daffy Duck. So kalau mau dipilih satu karakter doang, hanya Bugs Bunny saja, nggak boleh langsung Tasmanian Devil. Kalau ada produknya ada 3, ya boleh satu Bugs Bunny, satu Tasmanian, segala macam. Terus kalau mau pakai Tweety harus ada kawan-kawannya semuanya, jadi nggak boleh Tweety, karena kalau Tweety harusnya hanya Tweety and Friends ngambilnya. Jadi bener-bener dijagain banget brand assurance-nya, sehingga mau bergerak ke kiri dikit approval-nya itu 6 bulan. Nah itu yang kita coba juga terjemahkan ke teman-teman kata lokal. Mas Aji juga dikenal sebagai tadi pendekar IP, boleh sharing nggak bagaimana penerapan IP ini di medium kekinian kayak ala-ala TikTok itu, Mas? Monggo, Mas. Kan dan Invian sendiri pivot, kita udah bukan media company lagi, bukan film animasi company, bukan, tapi kita sebagai IP powerhouse. Nah untuk tadi TikTok, film, komik, buku itu semua tuh adalah medium, ya kan, medium gimana caranya IP bisa ada di situ di berbagai medium. Karena kan property developer, kalau kita ditambahin intellectual property developer, ntar ini bakal ngaruh semuanya ke banking segala macam tuh bakal ngaruh. Dari situ ya gimana caranya kita bisa nge-develop nih, ya kan, sama kayak di properti ya, di develop adalah desainnya dulu kan, dari desain arsiteknya, bangunannya segala macam di develop terus dibangun.
Kita juga sama, kita punya plan-nya, kita develop, terus kita bangun. Masalahnya adalah kita nggak punya aset secara fisikal, tapi intangible atau intelektual. Itu aset yang kita buat. Dan ada satu miskonsepsi lagi di publik. Ini menurut inilah pandangan saya. Orang juga masih nyamain antara IP dan brand. Sementara IP dan brand itu totally different thing. Nah, kalau menurut saya ya IP ya intellectual property adalah aset, ya kan? Itu adalah aset. Brand adalah kata kerja, gimana kita ngelakuin IP tersebut kita kasih brandnya. Terus yang kita lakuin adalah branding. Terus dari IP tersebut kita ngelakuin, kita mau go to market, yang kita lakuin adalah marketing. Ya, IP itu butuh public relation supaya value-nya naik, ya kita ngelakuin public relation. Nah, ini ada miskonsepsi yang mendasar banget sebelum kita masuk ke kompleksitas yang tadi. Jadi setelah kita tahu secara fundamental ya, itu ya berkat dari Robi, Pak Mohtar, dari saya juga lulusan programnya Katapel, itu dari background juga gitu. Yang berubah adalah pola pikir sih, mindset. Dulu mungkin perusahaan kita itu dibilangnya media company, ya agency atau comic company. Tapi itu tuh sebenarnya cuma medium. Dan kadang banyak pengusaha terjebak di medium tersebut. Pas dia mau scale, terbentur sama mindsetnya dia bahwa dia cuma ada di industri itu. Sekarang dari Invia Group sendiri, ya mediumnya banyak. Dari small social media kita ada, ya kan? Dari small social media kita ada Facebook, YouTube, TikTok, apalagi ya, Instagram, Twitter, semua media kita ada. Bahkan mediumnya kita udah lari lagi ke Web3, ke NFT, blockchain, crypto, medium IP kita udah lari ke situ lagi. Dengan berbagai sektor industri, kita ada komik, film, animasi. Film ini baru masuk tahun ini. Kita pengen masuk ke, kita salah satu investor di Petualangan Sherina 2. Dan kita baru masuk, maksudnya pengen ngeliatin Invia tuh IP powerhouse tuh bisa masuk ke semua industri. Mau dari event, terus mau media, merchandise, everything. Bahkan kita juga baru launching di Desember kemarin mini theme park lah. Ada F&B theme parknya di Bandung, di Braga. Jadi tempat pariwisata oleh-oleh. Di situ toko tai lalat, jual roti, jual merchandise, terus macam-macam di situ. Bahkan kalau ngerasain mood experience-nya tai lalat tuh udah bisa di Braga sekarang. Terus dari situ kita dari Invia sendiri itu nggak cuma inventor, yang kita bagian inilahnya apa namanya buruh pabriknya lah, kita yang bagian kerja, jahit, kita yang kerja lah, ada peraturannya segala macam ya, kita yang kerja ini di mana nih bisa berjalan segala macam. Kita nggak selain kita inventor, kita nge-create IP-nya, tapi kita invest juga. Jadi kita punya persepsi sebagai dari kreatornya, dari buildernya, dari investor juga ada juga. Terus muncul lanjut ke permasalahan gimana IP ini bisa bankable, yaitu juga salah satu problem di kita, gimana caranya kita bisa mecahin itu, karena itu jadi salah satu akses funding yang murah sebenarnya kalau jadi bankable. Nah, sementara kita ke bank, apa yang mau kita jaminin, apa yang kita mau taruh, atau apa yang mau kita kasih segala macam. Tapi kalau dari kita mikir yang buat dijaminin segala macam adalah prospek tentang IP-nya itu sendiri sebenarnya. IP-nya itu ada value-nya kan? Gimana caranya IP-nya itu ada value, ada harganya segala macam. Mau yang di-create adalah valuation-nya dulu di tiap IP, di tiap project atau di tiap company-nya. Dari valuation itu ya gimana cara nilai valuation perusahaan. Kita juga di-invest dari investor yang dari luar, kita invest juga keluar. Gimana caranya kita bisa nge-value ini, harganya berapa sih, bisa jadi apa sih segala macam, itu dari valuation dulu. Terus habis itu saya tahu juga ini sebenarnya peraturan untuk IP itu bisa bankable itu sangat kita tumbuhkan, tapi kita juga sebagai praktisi sebenarnya kita udah bisa akses to funding. Jadi kita udah coba nyobain juga beberapa. Misalkan kita mau akses funding sebenarnya larinya ke fintech, ya kan, fintech
fintech sekarang ada produk untuk memberikan akses funding. Plafon mulai di awal itu start dari 2M. Kita bisa akses itu. Dan kita udah dapat 3 fintech yang udah bisa kita unlock, ya kan? Malah dikejar-kejar terus, ayo dong utang. Ya tapi at least kita udah dapat aksesnya, ya kan? Yang mereka bisa melihat kayak gitu dari laporan keuangan, dari brandnya sendiri, dari aset-asetnya, kayak kita punya sertifikat KI-nya segala macam, brandnya udah dikenal sama orang. Nah kita bisa akses funding tersebut. Tapi juga kalau misalkan bisnis kita bisa bankable, itu lebih baik lagi. Oke, menarik.